Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita menelaah materi soal kecerdasan emosional. Khususnya dari bab 12 buku Optimal ya, tentang gimana sih bikin pelatihan IA yang efektif itu. Nah, pertanyaan dasarnya nih sering banget ditanya. Apa benar kecerdasan emosional orang dewasa itu bisa ditingkatkan lewat latihan? Gimana tuh? Iya, itu pertanyaan bagus banget dan sering muncul. Sumber yang kita bahas ini ngasih argumen yang kuat kalau jawabannya itu bisa. Iya, bisa. Ini agak menantang pandangan lama ya, yang bilang AI itu kayaknya sifat bawaan aja, susah diubah. Tapi risetnya nunjukin, orang dewasa termasuk manajer, eksekutif, itu bisa kok ningkatin AI mereka. Asal program pelatihannya pas. Oh, menarik. Berarti ini bukan cuma soal gimana ya, nyari dan rekrut orang yang dari sananya udah punya AI tinggi gitu. Betul, justru itu salah satu poin penting di materi ini. Seringkali melatih AI karyawan yang udah ada itu, dampaknya bisa lebih besar daripada cuma nyaring di awal doang. Pelatihan yang bagus, yang dirancang benar, itu terbukti bisa kasih hasil nyata dalam pengembangan kompetensi emosi dan sosial mereka. Oke, oke. Kalau gitu, apa dong yang bikin sebuah pelatihan AI itu bener-bener efektif atau nendang gitu ya buat orang dewasa? Menurut riset di sini apa aja kuncinya? Nah, ini dia. Jadi sumber ini nyorotin beberapa faktor yang konsisten muncul di program yang berhasil. Pertama, harus berangkat dari kebutuhan nyata sama motivasi pesertanya sendiri. Jadi nggak bisa dipaksain gitu aja. Biasanya diawali asesmen dulu, biar paham butuhnya apa. Terus, bikin tujuan yang jelas, yang relevan buat mereka. Penting juga pesertanya merasa punya andil, punya pilihan dalam proses belajarnya. Gitu. Terus, durasi sama jadwal juga ngaruh banget. Maksudnya gimana tuh durasi dan jadwal? Apa nggak cukup gitu workshop sehari penuh terus udah? Nah, justru itu. Nggak bisa. Pelatihan yang efektif itu perlu waktu yang cukup. Minimal 10 jam atau lebih lah menurut sumber ini. Dan yang krusial, diberikannya secara berkala. Jadi ada jeda. Bukan sekali gebuk selesai. Harus ada sesi-sesi penguatan. Biar nempel gitu, biar dampaknya tahan lama. Ini bukan sulap, bukan solusi instan. Iya ya. Berarti butuh komitmen waktu dan energi ya? Terus gimana soal proses belajarnya sendiri? Latihannya gimana? Nah, ini intinya perubahan perilaku. Latihan dan penguatan terus-menerus. Kuncinya di situ. Praktek berulang, diulang lagi, sampai jadi kebiasaan baru. Otomatis gitu. Ini sebenarnya manfaatin yang namanya neuroplastisitas. Kemampuan otak kita yang luar biasa itu loh, buat bentuk koneksi baru, kebiasaan baru. Nggak peduli usia. Dan latihannya nggak harus formal terus kok. Bisa diintegrasiin aja di kerjaan sehari-hari, di interaksi biasa. Wah, kayak ngelatih otot mental baru ya jadinya. Oke, terus apa cukup nih kalau cuma latihan sendiri aja? Gimana peran lingkungan sekitar? Penting banget itu. Lingkungan ngaruh besar. Dukungan sosial itu krusial. Bisa lewat coaching, ya satu-satu, atau bisa juga kelompok belajar sama rekan kerja. Jadi bisa saling bantu, saling ingetin, buat nerapin di lapangan. Kan kadang susah tuh kalau sendiri. Selain itu, nah ini juga nggak kalah penting. Contoh dan dukungan dari para pemimpin. Oh, maksudnya atasan gitu ya. Jadi mereka nggak bisa cuma nyuruh, ayo tingkatkan AI, tapi harus ikut nunjukin juga dan dukung timnya. Benar sekali, tepat. Tanpa ada dukungan dan teladan dari atas, dari pimpinan, ya inisiatif pelatihan AI ini biasanya susah jalan terus. Satu lagi, ngasih ruang buat peserta buat ngarahin pembelajarannya sendiri, itu juga bantu ningkatin efektivitas. Oke, jadi ini kombinasi ya, motivasi dari dalam, terus desain programnya pas soal durasi, latihan berulang ditambah ekosistem yang mendukung. Dari teman kerja, dari pimpinan, sip-sip. Sekarang pertanyaannya, apa bukti nyatanya kalau semua usaha ini tuh sepadan? Hasilnya apa sih? Kenapa ini relevan buat Anda yang lagi dengerin? Iya. Nah, sumber ini nyebut beberapa studi kasus ya. Contohnya nih, di Progressive Insurance. Waktu buku ini ditulis sih, penelitiannya masih jalan. Tapi udah kelihatan ada korelasi antara pelatihan AI sama peningkatan kompetensi emosi dan sosial para pemimpin di sana. Ada indikasi juga ke hasil bisnisnya. Terus ada studi lain di bank, nunjukin ada peningkatan kepuasan nasabah. Di perusahaan farmasi lain lagi, perwakilan penjualannya yang ikut pelatihan AI, pendapatannya naik. Wow, jadi bukan cuman sekedar, wah orangnya jadi lebih enak diajak ngobrol gitu ya, tapi beneran ada dampak terukur ke kinerja, ke bisnis. Betul.
Dan secara umum juga, pelatihan yang efektif itu sering dikaitkan sama peningkatan kesejahteraan karyawan. Hubungan kerja jadi lebih baik. Nah, buat Anda, ini artinya apa? Ini negasin kalau itu kompetensi penting yang bisa diasah, bukan cuma sifat bawaan tok. Kalau Anda kembangkan ini, dampaknya bisa langsung ke kemajuan pribadi, karir, tim yang lebih efektif, bahkan ya kesehatan organisasi secara keseluruhan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, kecerdasan emosional itu sangat mungkin dilatih dan dikembangin pada orang dewasa. Kuncinya ya tadi, programnya harus bener rancangannya, secara ilmiah gitu, terus ada kemauan buat latihan terus-menerus. Konsisten, bukan sulap, tapi ya proses, butuh usaha. Tepat sekali. Anggap aja ini investasi. Investasi buat pengembangan diri atau pengembangan tim. Hasilnya nyata kok, walau emang nggak instan. Ini perjalanan berkelanjutan. Nah, sebagai penutup nih mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Lepas dari perlu nggaknya ikut pelatihan formal ya, coba pikirin deh, langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini? Satu langkah kecil aja, yang sadar untuk melatih satu aspek kecerdasan emosional Anda. Misalnya, coba dengerin lebih dalam pas ngobrol sama orang. Atau coba kelola dulu respon pertama Anda pas lagi kesal atau merasa terpicu sesuatu. Di interaksi sehari-hari aja, coba lakukan itu. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.